Ya, oke, kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA SMK, khususnya materi sistem persamaan linear 3 variabel ya, bagian yang pertama. Jadi materi ini dimulai dari masalah otentik, kemudian dibuat sebuah persamaan yang berbentuk persamaan linear, kemudian dari beberapa persamaan linear tersebut membentuk sebuah sistem, sehingga disebut sebagai sistem persamaan linear. Nah, nanti kalau dia 3 variabel nanti namanya sistem persamaan linear 3 variabel ya, atau SPLTV. Kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaian itu ada 3, bisa dengan eliminasi, bisa dengan substitusi, atau dengan gabungan eliminasi substitusi. Nah, kemarin kan kalau 2 variabel itu ada lagi satu, yaitu metode grafik. Nah, tapi kalau di sini tidak disarankan ya. Kenapa? Karena nanti kalau grafik berarti kita buat nanti 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, itu agak rumit ya. Ya, oke, untuk kali ini kita akan bahas bagaimana cara mencari sistem atau cara mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Dimulai dari konsep persamaan linear 3 variabel ya. Jadi, konsep sistem persamaan linear 3 variabel itu dimulai dari masalah otentik atau masalah kontekstual ya, atau berbentuk soal cerita. Nah, nanti dari soal cerita tersebut kita bisa membuat model matematika atau persamaan linearnya. Nah, nanti dari beberapa persamaan linear 3 variabel tersebut dibentuklah sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, ini bentuk umumnya ya. Kemudian dari sana kita selesaikan dengan 3 cara, yaitu bisa dengan substitusi, eliminasi ya, substitusi, eliminasi, atau dengan gabungan substitusi, eliminasi. Nah, tapi yang paling umum yang digunakan adalah metode yang ketiga, yaitu substitusi eliminasi. Kenapa? Karena ini yang paling gampang ya. Jadi kalau substitusi ini agak ruwet ya. Nah, kita substitusi satu ya, misalkan X ya, substitusi ke persamaan kedua, persamaan ketiga ya. Nah, kemudian lagi dapatkan Y-nya, lagi substitusi lagi, ini agak ruwet ya. Eliminasi juga demikian ya. Jadi paling gampang itu dengan campuran ya, substitusi eliminasi atau eliminasi substitusi. Ya, kita bahas langkah-langkahnya ya. Jadi adapun langkah-langkah dari metode eliminasi substitusi, yang pertama kita eliminasi salah satu variabel dengan mengambil proses 2 kali eliminasi. Nah, ingat dalam hal ini kita harus konsisten ya. Misalkan dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi X-nya, nanti dari 2 dan 3 ya, atau 1 dan 3 kita juga eliminasi X-nya. Jangan sampai nanti 1, 2 kita hilangkan X-nya, eliminasi X-nya, nanti 2, 3 kita eliminasi Y-nya. Nah, itu nggak bisa ya, buat nanti ya. Kemudian yang kedua, setelah nanti didapatkan 2 persamaan linear 2 variabel ya, kita eliminasi satu variabel lagi. Nah, nanti misalnya nih kita eliminasi X-nya jadinya YZ, ini hilangkan jadinya YZ, lalu kita eliminasi lagi ya. Kemudian yang ketiga, setelah didapatkan nilai salah satu variabel, kita substitusi ke salah satu persamaan yang membuat 2 variabel ya. Nah, yang sudah kita dapatkan tadi ya. Kemudian setelah dapatkan 2 variabel ya, baru substitusi ke salah satu persamaan yang ini, yang 3 variabel. Jadi demikianlah langkah-langkahnya ya. Jadi ikuti aja 4 langkah ini, pasti bisa ya. Nah, sebagai contoh kita bahas soal ini ya. Nah, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X dikurang Y kurang Z sama dengan 3, negatif X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan negatif 1, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 4. Ya, yang kedua ini dalam bentuk per ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yang berbentuk biasa ya. Ya, kita bahas yang nomor 1. Nah, misalkan kita ingin eliminasi X-nya ya. Kita ambil persamaan 1 dan 2, kita eliminasi X-nya. Saya buat di sini ya. X dikurang Y dikurang Z sama dengan 3. Kemudian negatif X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan negatif 1. Nah, dalam hal ini kan kebetulan ini ada X, ada negatif X ya. Jadi ini koefisiennya berbeda emang, 1 dan negatif 1, tapi ini bisa kita jumlahkan. Nah, jadi eliminasi itu tidak mesti dikurangkan, bisa juga dijumlahkan. Yang penting dia
mengeliminir salah satu variabel. Nah, ini kan 1 sama min 1 ya. Contohnya kalau di sini 2, ini negatif 2. Ya, kalau ini sama-sama 2 kan dikurang nih. Jadi kalau tandanya sama dikurang ya. Misalnya di sini min dikurang ya. Nanti kalau tandanya beda ditambahkan. Nah, pokoknya dia ini biar habis ya. Sehingga kalau dijumlahkan ini habis, yang ini negatif Y ditambah 2Y masih 1Y ya. Negatif Z tambah 5 Z masih 4 Z. Oke, ini 3 tambah negatif 1 masih 2. Jadi kita dapatkan satu persamaan yang 2 variabel. Ya oke, kemudian berikutnya, ingat kita harus konsisten ya, kita harus hilangkan variabel yang sama. Tadi kan kita hilangkan X-nya nih, nah, sekarang kita juga eliminir X-nya. Misalkan saya ambil persamaan 1 dan 3 ya, pokoknya berbeda, boleh 2 dan 3 ya. Asal jangan 1 dan 2 lagi. Tadi kan 1 dan 2, sekarang bebas 1, 3 atau 2, 3. Misalkan saya ambil 1 dan 3. Saya buat di sini ya. X dikurang Y dikurang Z sama dengan 3. Kemudian X ditambah Y tambah 4Z sama dengan 4. Nah, ini kan sama-sama X ya, sama-sama 1. Jadi kita nggak usah dikalikan. Biasanya nih, kalau di sini X, di sini 2X ya, kita harus kalikan 2, kalikan 1 ya, biar sama nih. Nah, ini kebetulan sama, tinggal dikurang. Ya, sehingga ini habis ya. Nah, sekarang negatif Y dikurangi Y, jadinya negatif 2Y ya. Negatif Z dikurang 4Z, jadinya negatif 5Z. 3 dikurang 4, jadinya negatif 1. Nah, sehingga kita dapatkan 2 persamaan 2 variabel. Nah, sekarang kita ambil di sini. Saya ambil di sini, Y tambah 4Z sama dengan 2. Yang ini negatif 2Y kurang 5Z sama dengan negatif 1. Nah, misalkan sekarang kita eliminasi Y-nya ya. Ini Y ada negatif 2Y. Nah, ini saya kalikan 2 biar sama-sama negatif 2 ya. Ini saya biarkan cukup kalikan 1 aja. Oke. Sehingga ini menjadi 2Y ditambah 8Z sama dengan 4 ya. Semua dikalikan 2. Ini dibiarin aja, dikalikan 1, negatif 2Y dikurang 5Z sama dengan negatif 1. Nah, ingat ini ketemu tandanya beda, ditambahkan ya. Sehingga ini habis ya. Ini masih 3Z ya. 4 tambah negatif 1, 3. Jadi dari sini kita dapatkan Z sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke. Nah, langkah berikutnya, kita substitusi nilai satu variabel ini, nilai Z ke salah satu persamaan yang memuat 2 variabel ya. Jangan yang sini ke sini, jangan ya. Yang sudah kita dapat nih, yang memuat 2 variabel ya. Misalkan saya substitusi ke sini. Y ditambah 4Z sama dengan 2. Saya ganti Z-nya dengan 1 ya. Berarti Y ditambah 4 kali 1 sama dengan 2. Ini berarti, ini berarti, ya. Oke. Oke, ini berarti Y ditambah 4 sama dengan 2, sehingga Y-nya 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Sehingga kita dapatkan 2 variabel nilainya ya, Z dan Y. Nah, sekarang baru substitusi ke salah satu dari ini, yang 3 variabel. Misalkan saya ambil yang di sini ya, yang paling atas ya. X dikurang Y dikurang Z sama dengan 3. Kita ganti X, Y-nya dan Z-nya ya. X dikurang Y-nya negatif 2 dikurang Z-nya 1. Oke, sama dengan 3. Ini jadinya, ini kan tambah 2 ya, dikurang 1 masih plus 1 sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. Oke, kesimpulannya jadi X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 2, dan Z itu sama dengan 1 ya. Oke, bisa ya. Jadi langkahnya itu, ingat, kita hilangkan satu variabel lebih konsisten ya. Tadi kita coba hilangkan X-nya, ini juga hilangkan X-nya. Sehingga masih YZ aja. Baru hilangkan Y-nya, hilangkan Y-nya ya. Sehingga masih Z, substitusi, dapat Y, substitusi, dapat X. Oke.
Demikian angkanya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian atau soal yang nomor 2 ini, yang ada per-pernya ini. Ya, sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya, yang ada per-pernya ini. Nah, jadi ini kelihatannya agak ruwet ya. Jadi sebenarnya bisa kita pakai pemisalan ya. Pemisalan ini, misalkan super X-nya apa, super Y-nya apa, super Z-nya apa. Nanti tinggal eliminasi ya. Atau boleh tinggal lihat pembilangnya aja. Nah, biar gampang nulisnya saya pakai pemisalan aja ya. Kita misalkan ya, misal ini super X sama dengan P, super Y sama dengan Q, super Z sama dengan R ya, bagi R ya. Oke, nah sekarang sehingga nah kita buat sistemnya, ini jadinya 2P tambah 2Q kurang 6R sama dengan 1, yang ini menjadi P kurang 4Q tambah 9R sama dengan 2, yang ini P tambah 4Q dikurang 6R sama dengan 1 ya. Jadi inilah sistemnya ya. Nah, sekarang langkahnya sama kayak tadi, kita ambil dua persamaan ya. Misalnya di sini kita eliminasi P-nya ya. Nah, saya ambil yang 1 dan 2. 2P tambah 2Q kurang 6R sama dengan 1. Yang ini P kurang 4Q tambah 9R sama dengan 2. Nah, dari sini ya, saya hilangkan P-nya ya. Ini saya kalikan 1, biar dapat 2. Yang ini saya kalikan 2. Sehingga ini menjadi 2P ditambah 2Q dikurang 6R sama dengan 1. Nah, sementara yang ini kalikan 2 jadinya 2P dikurang 8Q ditambah 18R sama dengan 4 ya. Ini kalau dikurangkan ya, ini habis ya. Ini masih 10Q dikurang 24R sama dengan negatif 3. Nah, berikutnya kita ambil yang 2 dan 3 ya. Ingat harus konsisten ya. Tadi hilangkan P, sekarang juga hilangkan P. Di sini P dikurang 4Q tambah 9R sama dengan 2. Kemudian P tambah 4Q dikurang 6R sama dengan 1. Nah, ini udah sama-sama ya, tinggal dikurang. Nah, sama-sama P nih, dikurang habis dia, ini masih negatif 8Q. Ini jadi plus tambah 15R sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita udah ketemu dua persamaan dua variabel. Nah, tinggal dieliminasi ya. Saya buat di sini aja. 10Q dikurang 24R sama dengan negatif 3. Ini negatif 8Q tambah 15R sama dengan 1. Ini biar KPK-nya kan 40 ya. Kita jadikan 40, ini saya kalikan 4, ini saya kalikan 5. Sehingga menjadi 40Q dikurang 24 kali 4, 96 ya, 96R sama dengan negatif 12. Yang ini negatif ya, negatif 40Q ditambah 75R sama dengan 1 kali 5 itu 5. Nah, ini ingat tandanya beda ya, ini 40 dan negatif 40 ya, ditambah. Ini habis, ini masih negatif 21R. Ini negatif 7 ya, sehingga R-nya negatif 7 dibagi negatif 21 ya, jadinya 1/3. Nah, sekarang kita substitusi ya, substitusi R ke salah satu. Nah, misalkan kemana? Misalkan ke sini ya, yang lebih kecil nih, negatif 8Q ditambah 15R sama dengan 1. Ini berarti negatif 8Q ditambah 15 kali 1/3 sama dengan 1. Negatif 8Q ditambah 5 sama dengan 1.
negatif 8. Q jadinya ini 1 kurang 5 ya, jadi negatif 4 ya. Sehingga Q-nya sama dengan negatif 4 dibagi negatif 8, jadinya setengah. Nah, sekarang kita substitusi ya R dan Q-nya ke persamaan yang 3 variabel ya. Misalkan yang di bawah ini ya, P ditambah 4Q dikurang 6R sama dengan 1. Di sini P ditambah 4 kali Q-nya adalah setengah, dikurang 6 kali R-nya adalah sepertiga, sama dengan 1. Jadi P ditambah ini jadinya 2 ya, dikurang ini 2 juga ya, sama dengan 1. Ini habis, berarti P-nya adalah 1. Nah, sekarang tinggal kita balik di sini. Nah, P-nya 1. Akibatnya X-nya, nah tinggal dibalik ya, kebalikan dari 1 ya, 1 per 1 adalah 1. Kemudian Q-nya adalah setengah, maka Y-nya adalah dibalik, berarti 2. 2 per 1 ya, 2. Kemudian R-nya adalah sepertiga, maka Z-nya adalah dibalik jadi 3. Ya, jadi kesimpulannya, nah, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Oke, demikian caranya. Nah, cara lainnya misalkan nih, kita nggak usah misalnya nih seperti X per Y per Z, tapi nanti tinggal lihat pembinanya ini ya, ini 2, lihat ini 1. Nah, nanti kalau mau eliminasi ini kalikan 1 ya, biar ada 2, ini kalikan 2 ya, nanti sama kok hasilnya ya. Oke, demikianlah materi sistem persamaan linear 3 variabel ya, bagian yang pertama. Untuk lebih memantapkan pemahaman sobat belajar bisa mencoba soal latihan berikut ini ya. Nah, ini sama caranya kayak tadi. Oke, tetap semangat dan belajar. Ingat like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan materi selanjutnya. Karena selanjutnya kita akan bahas SPLTP bagian yang kedua, yaitu membahas soal cerita atau soal kontekstual. Kemudian kita susun menjadi sistem persamaan linear dan kita selesaikan. Bagaimana caranya ya? Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.